Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur jika pagi ini juga Engkau hadir di dalam hati kami dan hadir di dalam hidup kami. Tentunya hadir di baris ke depan hidup kami untuk dari pagi ini sampai besok hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama, kedua, dan ketiga. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ayat 1 mengatakan dalam kehidupan kita, jikalau kita mau hidup sungguh-sungguh dan menjadi berkat buat banyak orang atau mendapat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, adalah kita yang pertama, kita mendapat kebahagiaan atau anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu sekalian, hidup kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran. Maka kehidupan kita itu tetap menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga hidup kita harus menghindar dari segala hal-hal yang menyebabkan kita terperosok dalam hidup dan terpengaruh oleh hidup di luaran sana. Kenapa? Karena memang di zaman sekarang kehidupan atau sesuatu yang menarik lebih hebat di luaran sana dibanding hidup dengan Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mengapa? Saudara sekalian, karena ayat 2 mengatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kenapa kesukaannya Taurat Tuhan? Jikalau Bapak Saudara sekalian mendengar firman Tuhan dan terus melakukan tindakan-tindakan firman Tuhan, kelihatannya memang dalam kehidupan kita Tuhan tidak menolong dan Tuhan seolah-olah tidak terlihat dengan jelas. Tapi Bapak Saudara sekalian, benar dan tidak benar artinya hidupnya akan terus mendapat sesuatu yang positif, atau hidupnya itu benar-benar mendapat grafiknya naik, itu karena merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saudara sekalian, bahwa kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oleh sebab itu Tuhanlah akan hadir dalam kehidupan kita dan Dia selalu menjaga di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa itulah yang dikatakan firman dan menjadi habit kita dalam hidup, sehingga kita bisa melihat Tuhanlah hadir dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita akan lihat dalam ayat 3 mengatakan sama kita bahwa jaminan daripada Tuhan itu bukan seperti hal yang biasa. Dia diumpamakan, saudara sekalian, seperti pemazmur ini mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Artinya, saudara sekalian, kalau kita mencangkokkan kehidupan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh, dia seperti air yang meresap terus kepada pohon, dan pohon itu terus akan menghidupi batang kemudian daun. Nah, saudara sekalian, itu perumpamaan dengan jelas. Jika kehidupan kita berasal dari firman, jika kehidupan kita berasal dari Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan memberkati hidup kita. Apakah prestasi hidup kita, apakah rumah tangga hidup kita, apakah masa depan hidup kita, Tuhan pasti. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah firman Tuhan ini ya dan amin? Tergantung pemikiran Bapak Ibu sekalian. Maka di ayat 3 ayat ini mengatakan sama kita, jikalau pagi ini kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi tonggak hidup kita, maka Dia akan menyertai kita. Amin.